Shalom, selamat pagi. Adik-adik, selamat pagi. Ya, duduk yang tenang ya, kita akan memulai ibadah kita. Bapak Ibu, saya menyapa juga untuk Bapak Ibu yang ada di Zoom. Shalom, selamat pagi. Kita akan memulai ibadah pada pagi hari ini. Saya mengucapkan selamat datang dan selamat menikmati ibadah, tetapi terlebih dahulu saya mengajak jemaat untuk mempersiapkan hati kita ambil waktu sejenak untuk saat teduh. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini ya Tuhan. Engkau memberikan kami kesempatan kembali untuk kami boleh datang ke tempat-Mu untuk beribadah. Kami bersyukur untuk setiap hari yang sudah kami lewati ya Tuhan. Dari berkat yang satu kepada berkat yang lain, dan kami tidak berkekurangan. Terima kasih ya Tuhan, pagi hari ini kami membawa hati kami, tubuh jiwa kami merendahkan di hadapan Tuhan, dan kami mau meninggikan Tuhan melalui setiap puji-pujian kami, penyembahan kami. Tuhan, layakkanlah kami. Dan ampunkanlah kami ya Tuhan, segala dosa dan kesalahan kami, di dalam kami mengiring Tuhan. Supaya pada pagi hari ini kami boleh menikmati ibadah, kami boleh menikmati hadirat Tuhan, dan kami boleh dikuatkan kembali untuk mengiring Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang mungkin masih di dalam perjalanan, ataupun yang tidak bisa datang oleh karena bepergian atau sakit. Tuhan, Engkau memberkati mereka semua. Tuhan melawat mereka semua. Dan biarlah kami yang saat ini boleh hadir di tempat ini. Urapi kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami menyerahkan setiap peralatan yang kami pergunakan untuk beribadah pagi hari ini. Tuhan memberkati, dan biarlah segala sesuatunya boleh berjalan dengan baik. Terima kasih ya Bapa, kami menyerahkan ibadah pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saya mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama menyanyikan hormat bagi Allah Bapa. Jemaat, marilah kita merendahkan hati kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan,
untuk kita beribadah kepadanya dengan sikap penyembahan. Bahwa pertolongan kita datangnya daripada Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya, anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan oleh pertolongan Roh Kudus menyertai ibadah kita di minggu pagi hari ini. Amin. Ayat yang ketiganya, hormat bagi Raja Mulia. Jemaat, dengarkanlah firman Tuhan yang menjadi landasan ibadah kita di pagi hari ini, terambil dari Yosua pasal 24 ayat 15. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Jemaat dipersilakan duduk. Anak-anakku sekolah minggu ya. Ayo ke depan. Iya. Kita nyanyi ya dengan gembira dan riang. Sama-sama hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, 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 kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur berterima kasih bahwa Engkau adalah Allah yang membuka tangan-Mu, memanggil anak-anak kecil pun juga untuk datang kepadamu bersekutu, memuji, memuliakan Tuhan, dan mendengarkan sabda firman-Mu. Berkatilah ibadah anak-anak kami ya Tuhan, dari awal sampai akhir, dan menolong juga guru-guru sekolah minggu yang membimbing mereka di dalam ibadah pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan, kiranya Engkau menolong melalui Roh Kudus-Mu, anak-anak kami yang memuji Tuhan, yang mendengarkan firman-Mu, meskipun mereka masih kecil, tapi kami percaya kuasa Roh Kudus memampukan mereka untuk memahami, mengerti kebenaran Tuhan. Kami mohon sekali lagi berkat penyertaan-Mu di dalam ibadah anak-anak pada pagi hari ini. Dalam nama Yesus,
Amin. Kembali anak-anak ya, jangan lari-lari. Mari kita mempersiapkan hati dan jiwa kita, pikiran kita datang kepada Tuhan. Karena kita menyadari bahwa hidup kita banyak salahnya di hadapan Tuhan. Mari dalam waktu teduh sejenak ini kita berdoa secara pribadi kepada Tuhan, mengaku semua salah dan dosa kita. Mari kita katakan, sebenarnya aku tak layak. Sebenarnya ku tak layak, namun ku diberi darah-Mu, karena Kau memanggil aku, ya domba aku datang. Ini ku datang padamu. Kini ku datang padamu, sungguh aku tak berdaya, hanya darah-Mu basuhku, ya domba Allahku datang. Bapa di surga, kami mengagungkan dan memuji Engkau. Kami orang berdosa hanya bisa darahnya disucikan karena darah-Mu sendiri. Kami bersyukur untuk pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Sehingga tidak ada dosa yang tidak terampuni. Karena itu kami mengaku semua dosa-dosa kami yang kami perbuat dengan sengaja maupun tidak sengaja. Kami menyadari bahwa hidup kami ini sering mementingkan diri kami. Kami sering egois. Kami sering menyayangi hanya diri kami sendiri tanpa bisa menyayangi sesama kami, ya Tuhan. Kami terlalu cepat berkata-kata tanpa terlebih dahulu mendengar dengan baik. Kami sering berpendapat negatif tanpa kami terlebih dahulu memahami dengan benar seseorang itu. Tuhan, karena itu kami mengaku semua salah dan dosa kami. Yang kami perbuat, baik itu melalui kata-kata, melalui perbuatan kami, melalui pikiran kami, ya Tuhan. Basuhlah kami dengan darah-Mu yang kudus itu, supaya kami beribadah pada pagi hari ini di dalam sukacita dan damai sejahtera Allah. Terima kasih Bapa di surga. Sebenarnya kami tidak layak, tapi kami dilayakkan oleh pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Terima kasih Engkau memanggil kami, sehingga pagi hari ini kami mengaku semua salah dan dosa dan pelanggaran kami di hadapan-Mu. Terpujilah Tuhan yang menganugerahkan kepada kami pengampunan dosa. Amin. Jemaat, dengarkanlah berita anugerah dan pengampunan dosa.
melalui Mazmur 86 ayat yang kelima. Sebab Engkau ya Tuhan baik dan suka mengampuni dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Saya undang kita bangkit berdiri. Setelah kita mendengarkan berita anugerah, maka dengarkanlah petunjuk hidup baru yang terambil dari Ibrani pasal 10. Ayat 24 sampai dengan 25, mari kita ikrarkan bacaan pengakuan atau petunjuk hidup baru ini. Dan marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya, menjelang hari Tuhan yang kiranya pertolongan Roh Kuduslah yang memampukan kita untuk melakukan perintah Tuhan ini. Amin. Silakan jemaat duduk. Kita akan memuji, membesarkan, mengagungkan Tuhan lewat pujian kita. Shalom. 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 Iya, rodok ngeden titik lah. Jangan banter ya, biar enggak ini. Bapak Ibu, tadi ayat di Ibrani tadi pasal yang ke-25 jelas sekali ya, bahwa kita jangan menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Karena tahukah Bapak Ibu bahwa kita semua telah dipanggil untuk bersama masuk dalam keluarga Allah. Amin. Jadi kita adalah keluarga di dalam Tuhan. Dan ibadah itu melebihi kegiatan apapun. Amin. Kegiatan yang mendatangkan kebahagiaan. Kegiatan yang mendatangkan damai sejahtera. Haleluya. Mari kita bersukacita. Boleh bertepuk tangan, senyum kanan kiri, dibuka titik saya enggak apa-apa. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, oh. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Hari ini ku rasa bahagia Amin. berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus bersatukan kita tanpa memandang di antara kita. Bersama-sama. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, oh.
dan bintang. Tiada yang dapat memisahkan kita. Ya, sama-sama katakan. Bertemu dalam hatinya, berkumpul dalam anugerahnya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih. Amin. Berkumpul dalam anugerahnya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Sekali lagi. Dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerahnya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Berikan sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Mari berdiri bersama-sama Bapak Ibu. Kita nyatakan biarlah kita sebagai umat Allah, umat yang tidak tebus, biarlah roh kita menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. 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 Tak ada banyak waktu, giatlah dan jangan lalai. Pekerjaan besar menunggu, ladang siap dituai. Tanggalkan segala beban dan dosa yang merintangi. Berlari pada tujuan, panggilan surgawi. Sama-sama. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ya Tuhan, inilah kami umat-Mu Tuhan. Tak ada banyak waktu, giatlah dan jangan lalai. Pekerjaan besar menunggu, ladang siap dituai. Tanggalkan segala beban dan dosa yang merintangi. Berlari pada tujuan, panggilan surgawi. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Haleluya. Tetap berdiri, kita akan bermazmur bagi Tuhan. Di dalam Mazmur pasal yang ke-133
35 ayat 1 sampai dengan yang ke-6. Ya, Mazmur 135 ayat 1 sampai dengan 6. Kita baca bersama-sama ya, kelihatan ya dari situ ke layar kelihatan ya. 1, 2, 3. Haleluya, pujilah nama Tuhan, pujilah hai hamba-hamba Tuhan, hai orang-orang yang datang melayani di rumah Tuhan, di pelataran rumah Allah kita. Pujilah Tuhan, sebab Tuhan itu baik, bermazmurlah bagi namanya, sebab nama itu indah. Sebab Tuhan telah memilih Yakub baginya, Israel menjadi milik kesayangannya. Sesungguhnya aku tahu bahwa Tuhan itu maha besar dan Tuhan kita itu melebihi segala Allah. Tuhan melakukan apa yang dikehendakinya di langit dan di bumi, di laut dan di segenap samudra raya. Amin. Silahkan Bapak Ibu duduk dalam damai sejahtera. Di dalam Alkitab tertulis bahwa kita adalah umat pilihan Allah. Amin. Bangsa yang kudus, imamat yang rajani untuk menyampaikan kabar sukacita, kabar baik bagi banyak orang. Haleluya. Haleluya Tuhan. Terima kasih Yesus. Kamulah bangsa terpilih, imamat rajani. Kamulah bangsa yang kudus, umat kepunyaannya, untuk memberitakan semua kekuatan tangannya, untuk memberitakan semua kekuatan tangannya. Sebab kuasa atas segalanya, di bumi di surga, kuat ada dalam tangannya. Yesus panglima kita, untuk menyatakan bahwa Dialah Tuhan dan Raja, untuk menyatakan bahwa Dialah Tuhan dan Raja. Sebab itu pergilah, beritakan pada dunia anugerah Allah yang telah menyelamatkan kita. Yesus Tuhan namanya. Mari dengan sungguh-sungguh kita katakan kepada Tuhan. Haleluya. Sebab kuasa Allah salahnya, di bumi di surga, kuat ada dalam tangannya. Yesus panglima kita, untuk menyatakan bahwa Dialah Tuhan dan Raja, untuk menyatakan bahwa Dialah Tuhan dan Raja. Sebab itu pergilah, beritakan pada dunia anugerah Allah yang telah menyelamatkan kita. Yesus Tuhan namanya. Sebab itu pergilah, beritakan pada dunia anugerah Allah yang telah menyelamatkan kita. Yesus Tuhan namanya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan oleh karena kebaikan dan kemurahan Tuhan memelihara hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini. Kami boleh hadir di dalam gereja, bersekutu bersama-sama Tuhan. Bertemu dengan saudara-saudara terkasih kami di dalam iman. Semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Dan bila Tuhan memberkati waktu pemberitaan firman ini,
supaya kami boleh memahaminya dengan baik, dan apa yang menjadi isi hati Tuhan dapat Tuhan sampaikan kepada jemaat-Mu pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah yang hidup kami datang dan berdoa. Yang percaya katakan amin. Ya, shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan di bawah satu tema meneladani cara hidup jemaat mula-mula. Langsung saja kita buka dalam kitab Kisah Para Rasul. Kitab Para Rasul pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-41 sampai ayatnya yang ke-47. Kitab Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayatnya yang ke-41 sampai ayat yang ke-47. Kisah Rasul 2, pasal 2 ayat 41 sampai ayat 47. Saya akan membacakan ayat 41, Bapak Ibu baca ayat 42, begitu seterusnya sampai ayat yang ke-47. Cara hidup jemaat yang pertama. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Sama-sama ayat 47. Sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Bersabdalah Tuhan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Kuatkanlah kami dan hiburlah kami. Kuatkanlah kami dan hiburlah kami. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam teks sebelum pasal yang kedua, kita membaca tentang khotbah Petrus dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama. Orang-orang yang bertambah, orang-orang yang menjadi jemaat mula-mula ini kemungkinan besar, dan memang banyak orang yang berpendapat, banyak penafsir berpendapat bahwa mereka adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan pada saat mereka mendengarkan khotbah Petrus. Padahal kalau kita baca di pasal yang pertama, saat Petrus berkhotbah di Serambi Salomo. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jemaat yang percaya kepada Tuhan lewat khotbah yang disampaikan Petrus pada saat itu, dalam ayat yang ke-41 dikatakan mereka berjumlah kira-kira 3.000 jiwa, dan mereka semua menjadi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus lewat khotbah yang disampaikan oleh Petrus. Nah, setelah mereka menjadi percaya, mereka berkumpul di rumah-rumah ibadat, mereka membuat persekutuan-persekutuan mereka sendiri. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya pas membaca teks ini sempat berpikir kayak mana bikin persekutuan 3.000 orang kan gitu. Apalagi pada zaman itu kekristenan adalah sekte atau sesuatu yang dilarang. Karena agama yang diakui di Israel pada saat itu, pada saat mereka dijajah Romawi adalah agama Yahudi sebagai agama dari orang Israel sendiri. Jadi kekristenan itu dianggap sebagai sekte atau aliran yang tiba-tiba muncul. Gak mungkin 3.000 orang bikin persekutuan di tempat yang agama itu atau persekutuan itu dilarang gitu. Akhirnya Dr. Lightfoot, saya baca seorang penafsir bilang, mereka beribadah
sendiri-sendiri. 3.000 orang ini membuat persekutuan mereka sendiri-sendiri. Di rumah orang-orang kan yang 3.000 yang datang ini kan belum tentu kenal kan gitu. Kalau Stephen Tong di Surabaya bikin KKR yang ngajar 5.000 orang kan nggak mungkin saling kenal yang 5.000 ini semua. Pasti kenalnya beberapa orang. Begitu juga dalam teks ini, beberapa orang di antara mereka yang saling mengenal, yang sama-sama percaya Yesus, akhirnya membuat persekutuan-persekutuan sendiri di rumah-rumahnya. Yaitu mereka dikatakan, beberapa penafsir katakan mereka yang memiliki mungkin bahasa yang sama, budaya yang sama, mereka memuji Tuhan di dalam kelompok-kelompok yang kecil. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mereka hidup bertekun kepada apa yang diajarkan oleh para rasul. Di dalam terjemahan lain dikatakan kata bertekun ini kepada berpegang teguh. Yang menjadi dasar persekutuan mereka, yang menjadi dasar mereka berkumpul, yang menjadi dasar untuk mereka saling berinteraksi satu dengan yang lain adalah firman Tuhan yang diajarkan oleh para rasul. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jika kita melihat di ayatnya yang ke-42, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul di dalam persekutuan dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Mereka memecahkan roti sebagai bentuk peringatan mereka bahwa Tuhan Yesus Kristus telah mati bagi mereka. Saya bertanya, kenapa mereka sering memecahkan roti? Kalau kita baca teks ini, berkali-kali mereka pecahkan roti. Kok setiap ketemu bikin perjamuan gitu. Setiap bertemu kok pecahkan roti. Seperti itu. Akhirnya saya membaca beberapa buku bahwa memang konsep tentang pengorbanan Yesus, pengorbanan seseorang yang tidak berdosa untuk menanggung dosa umat manusia yang berdosa, itu jarang sekali konsep-konsep seperti itu muncul di dalam agama Yahudi. Bapak Ibu, yang menjadi persembahan orang Yahudi kalau mereka berdosa adalah binatang, lembu, kambing, burung, dan lain-lain. Karena mereka menganggap bahwa Yesus ini, mereka kan nggak kenal gitu loh. Siapa Yesus ini? Tapi Petrus bilang, dia itu begini-begini, dia itu begini-begini, dia yang menjadi ganti akan segala dosamu. Jadi mereka terus melakukan perjamuan itu, memecah-mecahkan roti untuk selalu mengingat bahwa Tuhan sudah mati untuk mereka. Itu sebagai satu momen untuk mereka, semakin mereka mencintai Tuhan, karena mereka mengingat bahwa Tuhan mati untuk mereka. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dalam bahasa aslinya kata ketakutan ini berbicara tentang mereka segan atau menaruh hormat kepada para rasul itu. Karena rasul itu dipakai Tuhan untuk melakukan banyak mujizat dalam dalam pengajaran mereka. Di dalam persekutuan itu para rasul membuat banyak mujizat di dalam persekutuan mereka. Saya menghitung waktu itu kira-kira ada 12 para rasul. 3.000 persekutuan itu kalau dibagi, 3.000 orang itu kalau dibagi ke persekutuan, mungkin persekutuannya ada banyak. Misalnya satu persekutuan itu kira-kira 30 orang, kalau 3.000 berarti sekitar 100 persekutuan. Saya membayangkan bagaimana capeknya para rasul itu, pasti mereka pindah-pindah pelayanan. Oh, nanti kita persekutuan di rumahnya keluarga Bapak Yakobus ya. Nanti persekutuan di keluarga rumah bapaknya ini, di daerah ini gitu. Betapa mereka benar-benar melayani Tuhan. Roh mereka benar-benar menyala-nyala untuk mereka benar-benar menjadi pemimpin rohani di dalam persekutuan-persekutuan orang-orang percaya atau jemaat mula-mula pada saat itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hal itulah menaruh hormat, membuat para jemaat menaruh hormat kepada para rasul. Dulu, waktu ada seorang yang datang kepada Petrus, Petrus katakan, emas dan perak tidak ada padaku, tapi demi nama Yesus orang Nazaret itu, maka kamu berjalanlah. Orang itu berjalan. Zaman sekarang Bapak Ibu, satu kali seorang teolog bernama Thomas Aquinas datang ke gereja di Vatikan bertemu dengan seorang paus.
Paus itu membawa si Thomas Aquinas ini melihat indahnya gereja, banyaknya emas, berlian, permata. Gereja itu sekarang sudah makmur, gereja dipenuhi dengan emas dan permata. Lalu Paus itu mengatakan kepada Thomas Aquinas, tidak bisa lagi kita bilang, atau tidak mungkin lagi dikatakan bahwa emas dan perak tidak ada padaku. Gereja tidak mungkin lagi mengatakan itu, karena emas dan perak sudah ada pada kita. Tidak akan ada lagi kata emas dan perak tidak ada padaku. Thomas Aquinas katakan betul. Tidak mungkin lagi gereja bilang emas dan perak tidak ada padaku, karena gereja sudah punya banyak emas dan perak. Tapi sekarang ini gereja tidak lagi bisa katakan, demi nama Yesus orang Nazaret itu, berjalanlah. Kenapa? Karena menurut Thomas Aquinas, gereja kehilangan kuasanya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pada saat gereja mula-mula muncul, para rasul mengadakan begitu banyak mujizat. Dan semua orang yang melihat itu menaruh rasa hormat kepada para rasul. Menaruh rasa hormat kepada mereka, oleh karena mereka adalah pemimpin-pemimpin rohani yang Tuhan pilih untuk mengembalakan atau untuk menjalankan persekutuan itu, menjalankan ibadah yang dilakukan oleh jemaat mula-mula pada saat itu. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mereka semua menjadi percaya, mereka bersatu, dan segala kepunyaannya menjadi kepunyaan yang lain. Beberapa penafsir mengatakan bahwa ini kemungkinan berbicara tentang di dalam persekutuan itu, mereka memiliki waktu untuk kesaksian atau sharing, bahwa siapa yang sedang memerlukan ini, atau siapa yang sedang dalam masalah, siapa yang sedang ini, dan yang bisa membantu, silakan membantu. Beberapa penafsir mengatakan bahwa bantuan yang diberikan itu berdasarkan kesaksian atau berdasarkan sharing yang mereka lakukan di dalam persekutuan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mereka bersatu bersama-sama, saling berbagi, bertanya kepada sesama jemaat apa yang diperlukan, apa yang menjadi masalah, lalu mereka menolongnya. Satu kali saya nonton YouTube channel itu yang muncul Mongol, seorang stand up komedi. Waktu dia masih dalam gereja setan, Mongol pernah bilang gini, di dalam gereja setan mereka itu, mereka berkumpul setiap 1 kali dalam seminggu. Dalam 1 kali seminggu itu mereka bertanya kepada sesama penganut atau sesama jemaat gereja setan ini, apa masalahmu? Apa yang bisa dibantu? Apa yang mau kami tolong? Apa yang bisa kami lakukan untukmu? Jadi mereka saling bercerita tentang persoalan, bercerita tentang masalah, dan mereka yang bisa membantu mereka. Bapak Ibu, itu gereja setan. Mereka mengasihi sesama penganut, orang-orang yang percaya kepada apa yang mereka percayai sebagai gereja setan. Bukankah seharusnya sebagai orang percaya, yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, yang kita berkata bahwa Allah adalah kasih, kita berbuat lebih dari apa yang mereka perbuat? Maka dari itu selanjutnya dikatakan bahwa mereka menjual harta miliknya dan membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluannya masing-masing. Jadi mereka mengorbankan sesuatu yang mereka rasa berharga dan memberikannya untuk membantu orang-orang atau sesama jemaat yang membutuhkannya pada saat itu. Selanjutnya dikatakan dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Ayat 46 kembali dikatakan dengan bertekun, dengan teguh hati. Mereka setiap hari datang ke bait Allah. Mereka setiap hari datang ke rumah Allah. Mereka memecah-mecahkan roti di dalam rumah mereka sebagai bentuk persekutuan mereka dan bagaimana mereka mengingat Allah, mengingat Tuhan Yesus Kristus di dalam pengorbanannya. Dan Bapak Ibu, sambil memuji Allah, mereka disukai semua orang dan tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka. Mereka disukai orang. Saya selalu menggarisbawahi bahwa harusnya hidup orang percaya itu disukai orang. Kita tidak mampu pada saat yang sama menjadi berkat bagi semua orang. Karena pada saat kita menjadi berkat bagi si A, kemungkinan atau bisa jadi kita menjadi batu sandungan untuk si B.
Kita tidak bisa menyenangkan hati semua orang. Tapi yang bisa kita lakukan adalah hidup seturut dengan apa yang Tuhan Allah firmankan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, begitu banyak orang yang mengagumi Kristus, tapi tidak menjadi pengikutnya. Kenapa? Karena cara hidup Kristus yang mereka sukai. Bagaimana Yesus hidup menjadi manusia yang sempurna, yang benar-benar menunjukkan kasih, menunjukkan kebaikan di dalam kehidupannya. Jika kita hidup sesuai dengan apa yang Kristus hidupi, pastilah orang-orang menyukai kita. Beberapa penafsir mengatakan bahwa saat mereka melihat hidup jemaat mula-mula atau orang percaya mula-mula pada saat itu, mereka tertarik melihat cara hidup mereka. Kenapa ada orang yang hidupnya seperti ini? Kenapa mereka seperti ini? Kenapa mereka seperti ini? Akhirnya orang-orang di situ penasaran, datang kepada mereka, datang kepada jemaat mula-mula, dan akhirnya lewat cara hidup mereka, lewat kesaksian hidup mereka, orang-orang di sekitarnya menjadi percaya dan bertambah-tambahlah orang yang diselamatkan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itu adalah cara hidup jemaat mula-mula. Mereka hidup dengan berpegang teguh kepada firman Allah yang diajarkan oleh para rasul, dan mereka hidup saling mengasihi dan saling berbagi dengan yang lain, baik itu suka, baik itu duka. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebagai orang percaya, sebagai jemaat, bukankah kita seharusnya hidup seperti apa yang dihidupi oleh jemaat mula-mula? Bukankah seharusnya kita yang di masa sekarang ini lebih banyak mengetahui sesuatu tentang Tuhan, yang di masa sekarang ini diberikan kebebasan, tidak seperti mereka beribadah dengan secara diam-diam, sembunyi-sembunyi, dilarang. Kita diberikan kebebasan untuk kita beribadah. Bukankah seharusnya kita hidup seperti mereka? Bahwa sebenarnya kita jemaat adalah kita sendiri yang menjadi gereja. Oleh karena kita adalah gereja, maka bukankah seharusnya hidup kita adalah penyembahan? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya selalu menganalogikan persekutuan itu seperti sebuah tungku api. Waktu saya pelayanan di Papua beberapa tahun yang lalu, di sana nggak ada kompor gas, kompor minyak juga tak ada. Jadi kami masak pakai kayu. Dan dibakar dulu, nggak ada bakar kayunya juga nggak pakai minyak tanah, langsung dibakar supaya apinya nyala, disatu-satukan, baru ditiup-tiup kalau dia mulai jadi arang. Dan saya melihat untuk menjadi satu api di dalam tungku, kayu itu harus didekat-dekatkan. Tidak bisa satu kayu saja yang ditaruh untuk menyalakan api, jadi kayunya harus didekat-dekatkan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada orang yang berkata bahwa saya bisa hidup di luar persekutuan. Saya bisa beriman dan percaya kepada Tuhan Yesus sekalipun saya tidak ada di dalam gereja. Sekalipun saya tidak hadir di dalam gereja, saya tidak masuk di dalam persekutuan, saya bisa hidup beriman kepada Tuhan. Ada orang yang mengatakan seperti itu. Tapi apakah benar bisa? Pertanyaannya. Bapak Ibu, persekutuan adalah seperti tungku. Setiap kayu menopang kayu yang lain untuk tetap api itu bisa menyala. Untuk api iman itu tetap bisa menyala, diperlukan kayu yang saling berdempetan. Saat satu kayu dikeluarkan, bisa saja apinya tetap menyala kan? Bisa saja, tapi seberapa lama? Api itu akan padam sendiri saat kayunya dipisahkan dari dalam tungku. Bisa saja kita berkata kita hidup beriman kepada Tuhan, tapi sampai kapan? Di dalam persekutuan kesaksian dan firman Tuhan yang diberitakan menguatkan kita untuk kita tetap hidup percaya kepada Tuhan, sekalipun mungkin banyak pergumulan yang terjadi dalam hidup kita. Jemaat mula-mula mengasihi dan merasakan sukacita, melayani dengan setulus hati dan menolong dengan setulus hati. Apakah mereka tidak punya masalah? Tentu saja tidak. Tidak ada orang yang tidak punya masalah di dunia ini selama mereka masih bernafas. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, persekutuan jemaat mula-mula yang 3.000 orang, apakah mungkin tidak ada pergesekan, tidak ada perselisihan di dalam persekutuan mereka? Tidak mungkin. Pasti ada perselisihan, pasti ada gesekan, karena mereka semua tetap manusia yang berdosa. Tapi oleh karena mereka berpegang teguh kepada firman Tuhan, pergesekan, perselisihan dapat diminimalisir, dan mereka juga dapat menyelesaikan, merekonsiliasi setiap mungkin
ada perselisihan dan percekcokan di antara mereka. Karena kasih mereka kepada Tuhan dan kepada sesamanya lebih besar daripada mungkin perselisihan dan masalah-masalah yang terjadi di dalam persekutuan mereka. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bersekutu di dalam gereja, bersekutu di dalam komsel, bersekutu di dalam semua bagian-bagian kecil, agenda-agenda yang diibadahkan. Pendeta Dr. Ferdinand Samuel Manafe membagikan kepada 5 tipe orang beribadah, bersekutu, atau 5 tipe orang datang ke gereja. Yang pertama adalah orang yang datang ke gereja pada saat momen-momen tertentu. Saya biasa mengatakan ini Kristen kapal selam. Jadi dia datang itu pas Natal, waktu Paskah, waktu Tahun Baru. Ada yang bilang saya ke gereja datang pas akhir tahun dengan awal tahun. Datangnya 25 Desember, nanti datang lagi waktu 1 Januari. Selama bulan Januari sampai bulan November dia tidak datang ke gereja. Itu namanya Kristen kapal selam. Karena kapal selam kan muncul sekali setahun ke permukaan. Yang kedua, beliau mengatakan ada orang yang bersekutu, beribadah, dan datang ke gereja. Itu karena ada masalah atau pergumulan yang terjadi di dalam hidupnya. Ini bisa dibilang Kristen mujizat. Jadi setiap ada dia ke gereja karena dia punya masalah dan persoalan. Dia rasa dia perlu ke gereja supaya masalahnya cepat selesai. Ada lagi dikatakan orang Kristen datang ke gereja karena dia lihat siapa yang khotbah. Ini namanya Kristen, saya bilang Kristen ini apa? Mario Teguh. Dia lihat siapa yang ngomong, baru dia mau datang ke gereja. Ada yang orang datang ke gereja karena di gereja dia supaya dilihat orang bahwa dia rajin ke gereja. Inilah namanya Kristen KTP. Dia datang ke gereja supaya orang lihat dia datang ke gereja. Dan yang terakhir, ada orang yang datang ke gereja karena dia tahu bahwa pada hari itu Tuhan mau berbicara kepada dia. Karena hari itu dia tahu bahwa Tuhan mengundang dia untuk masuk ke dalam hadiratnya, di dalam persekutuan yang kudus. Karena Tuhan ingin mencurahkan isi hatinya kepada dia. Bapak Ibu, pertanyaannya kita berada di Kristen yang mana? Apa yang menjadi tujuan dan alasan kita datang ke gereja? Tetangga saya di Medan, ada yang setiap hari datang ke gereja. Setiap hari Minggu maksudnya. Setiap hari Minggu dia rajin ke gereja. Padahal dia para pasar pagi kalau orang Medan bilang. Dia ke pasar jam 12 malam sampai jam 5 pagi. Tapi jam 7 dia tetap datang ke gereja. Akhirnya saya memuji kerajinannya untuk datang ke gereja. Satu kali saya tanya, kenapa Nang Uda? Kalau orang Batak panggil Nang Uda kayak Bu De gitu. Nang Uda rajin ke gereja. Kok sering kali Nang Uda yang rajin kali ke gereja. Kalau aku enggak gereja, Riz, aku ketinggalan berita. Berita firman Tuhan. Berita dari ibu-ibu yang lain katanya. Jadi dia datang ke gereja supaya dia enggak ketinggalan berita. Makanya walaupun ngantuk pagi-pagi dia tetap gereja. Supaya nanti aku enggak ketinggalan berita. Biar aku enggak ini. Aku tetap update kata dia. Saat dia datang ke gereja dan tidak ada berita, dan dia tidak akan datang lagi ke gereja, Bapak Ibu. Saat orang datang ke gereja karena alasan itu menyangkut dengan dirinya sendiri, saat itu tidak ada, dia tidak akan lagi datang ke gereja, karena dia akan kehilangan alasan untuk datang ke gereja. Tapi jika dia datang ke gereja karena ingin meresponi panggilan Tuhan, dan dia yakin bahwa Tuhan ingin berbicara kepada dia, maka apapun yang terjadi, dia akan datang karena dia percaya bahwa akan ada yang disampaikan Tuhan kepadanya pada saat dia datang di dalam gereja. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada seorang ibu. Ibu ini bilang sama pendetanya, Pak Pendeta, saya ini sudah tidak mau lagi ke gereja. Kenapa? Karena di gereja itu banyak orang suka nyinyir. Di gereja itu banyak orang suka main HP. Banyak orang yang suka menunjukkan bahwa emasnya lebih besar daripada emas yang lain. Banyak orang yang menunjukkan bajunya lebih bagus dari bahwa saya nggak mau lagi ke gereja. Gereja itu bukan lagi tempat beribadah, bukan lagi ini segala macam, dia bilang lah pokoknya. Lalu pendeta itu berkata, oke Bu, kalau ibu memang nggak mau lagi datang ke gereja, nggak masalah. Saya nggak persoalan. Cuma besok
waktu ibadah, ibu tolong datang untuk yang terakhir kalinya. Saya ingin melihat wajah ibu untuk yang terakhir kalinya di dalam gereja. Sebelum ibu meninggalkan saya, kata pendetanya. Akhirnya si ibu datang, baru Pak pendetanya kasih dia gelas berisi air penuh. Dia bilang, ibu tolong pegang gelas ini, ibu jalan keliling gereja. Untuk apa? Jalan aja, pegang gelasnya, jalan keliling gereja. Usahakan supaya gelas ini jangan sampai tumpah. Akhirnya dia pegang gelasnya, karena dia takut tumpah, dia pegang dengan hati-hati, dia mengelilingi gereja itu beberapa kali. Baru pendetanya tanya, ibu tadi lihat ada orang yang main HP? Lihat tadi ada orang yang pamer baju baru, pamer emas baru? Dia bilang, enggak. Mana bisa saya lihat orang saya fokus sama gelas ini, supaya tidak jatuh. Mana ada saya lihat, katanya. Begitulah persoalannya, Bu. Ibu datang ke gereja, fokusnya bukan kepada Tuhan. Bukan melihat Tuhan, bukan menghadiri undangan Tuhan untuk datang bersekutu bersama-sama. Makanya ibu kecewa. Maka dari itu jika datang beribadah, jika kita pergi ke dalam persekutuan, pandanglah kepada Tuhan yang mengundang kita untuk hadir di dalam persekutuan, di dalam gereja, di dalam ibadah itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada lagi seseorang, bapak-bapak, datang ke dalam gereja. Sampainya di gereja dia lupa silent HP-nya, HP-nya bunyi. Tit, 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 gitu. Jadi orang yang di sebelahnya bilang, gereja ini kebetulan orang Batak semua, jadi agak garang. Kau ini, matikan itu. Gak sopan kau, ke gereja kau hidupkan HP-mu, katanya. Jadi akhirnya dia merasa sakit hati, malu, gara-gara orang jadi dia pusat perhatian. Mulai hari itu, dia tidak lagi datang ke gereja. Karena dia malu. Malamnya karena dia mungkin gak enak sama istrinya juga ikut marah-marahi dia. Dia pergi ke salah satu bar atau kafe. Sampai di kafe itu dia gak sengaja menyenggol minumannya tumpah. Lalu yang punya kafe atau bar bilang kayak gini, gak apa-apa, setiap orang bikin kesalahan kok. Dia bilang sama pelayannya, ambilkan untuk bapak ini lagi minuman yang baru. Oleh karena keramah tamahan dari si manajer kafe, setiap malam mulai hari itu dia datang ke bar itu. Kenapa Bapak Ibu persoalannya? Banyak kita tidak membuat suasana persekutuan tidak nyaman untuk orang lain atau beberapa orang. Suasana persekutuan itu harusnya menjadi satu tempat untuk kita merasakan hadirat Tuhan, merasakan kasih dari sesama kita. Karena kasih Tuhan kepada kita atau kasih kita kepada Tuhan akan terlihat tercermin bagaimana kita mengasihi sesama kita. Bukankah seperti demikian? Banyak orang mengatakan dia mengasihi Tuhan, tapi dia tidak mengasihi sesamanya. Bagaimana mungkin mengasihi yang tidak terlihat, sementara saudaramu yang terlihat tidak kau kasihi? Mengasihi sesama kita, mengasihi orang-orang di dalam persekutuan kita, di dalam jemaat kita adalah satu bentuk kasih kita yang nyata kepada Tuhan. Jemaat harusnya sesama jemaat saling peduli, saling memperhatikan dengan yang lain, saling berbagi kasih, saling bertanya apa yang terjadi. Seperti itulah harusnya kehidupan jemaat. Dan saya harap di dalam jemaat kita, kehidupan seperti itu dapat kita lakukan setiap hari. Di dalam komsel, di dalam persekutuan kecil, di dalam kita bergereja, kita memunculkan kasih itu. Karena hidup kita, karena segala sesuatu yang kita terima, karena kita boleh ada sampai hari ini, bukankah juga itu karena kasih? Maka dari itu kasih Tuhan yang Tuhan taruh dalam hati kita, kiranya kita bagikan kepada orang lain, agar orang lain juga merasakan kasih yang sama yang Tuhan berikan di dalam kehidupannya. Maka dari itu saya mengajak jemaat, mari kita saling mengasihi, mari kita saling berbagi satu dengan yang lain. Bapak Ibu, bapak saya waktu masih hidup pernah ngasih satu lelucon seperti ini. Di bait Allah, di dalam bait Allah, di Israel, waktu mereka masuk pelataran bait Allah, mereka di luar itu ribut. Saling nanya-nanya, oh kok udah datang ke sini ya. Tapi pada saat masuk bait Allah mereka semua diam, hening, kusyuk. Tapi banyak gereja, kata bapak saya sekarang, mereka di dalam ribut. Apa segala macam ribut, bersukaria, tapi tiba keluar gereja, diam. Gak ada yang saling menyapa selamat hari Minggu, halo apa kabar, bagaimana ini segala macam. Tidak ada. Maka dari itu harusnya
Gereja itu seperti itu. Di dalam gereja, di luar gereja, semua kita di dalam persekutuan ini adalah saudara. Bagaimana kita mencerminkan kasih Allah bagi sesama kita, bagi jemaat kita, bagi orang-orang di sekitar kita. Supaya kasih Allah itu terlihat nyata, sama seperti bagaimana jemaat mula-mula saling mengasihi kepada sesama mereka. Bapak Ibu, hidup mengasihi itu tidak gampang, saya percaya. Bapak Ibu, hidup peduli kepada orang lain itu tidak gampang, saya percaya. Tapi mulailah dengan orang-orang di sekitar Anda. Karena Tuhan menyuruh kita bahkan untuk mengasihi musuh kita, mengasihi orang-orang yang gak suka sama kita. Maka dari itu kita harus memulai untuk mencerminkan kasih itu kepada orang-orang di sekitar kita. Kepada orang-orang dalam komsel kita, kepada orang-orang di dalam jemaat kita, dalam persekutuan kita, orang-orang di sekitar rumah kita, orang-orang yang kita kenal, supaya mereka melihat bahwa Allah, bahwa Kristus benar-benar hidup di dalam diri kita. Dan mereka benar-benar percaya dan yakin bahwa Kristus itu benar-benar adalah kasih. Demikian kebenaran firman Tuhan yang dapat saya bagikan. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur kepadamu Allah yang hidup, oleh karena kebaikan dan kemurahan-Mu yang menyertai kehidupan kami. Kami semua tahu dan percaya bahwa kami ini orang yang berdosa. Orang yang sebenarnya tidak layak mendapatkan kasih karunia yang Kau anugerahkan di dalam kehidupan kami. Tapi hari ini kami mau datang kepadamu Tuhan. Kami mau menyerahkan kehidupan kami. Kami menjadi saluran kasih Allah yang mengalir kepada orang-orang di sekitar kami. Kepada orang-orang di dalam gereja kami, di dalam persekutuan kami. Bahkan kepada orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Dan biarlah orang boleh melihat Kristus hidup di dalam hidup kami. Kami ingin hidup seperti jemaat mula-mula yang saling peduli, saling berbagi, saling mengasihi satu dengan yang lain, dan berpegang teguh kepada firman-Mu. Maka dari itu tolong kami Tuhan agar hidup kami juga berpegang teguh kepada firman-Mu. Agar kami tidak membandingkan hidup kami dengan orang lain, tapi kami membandingkan hidup kami dengan firman-Mu. Tolong kami Tuhan, berkati kami. Banyak pergumulan yang terjadi di dalam kehidupan kami, di dalam kehidupan jemaat-Mu hari-hari ini Tuhan. Banyak mungkin hal yang menjadi keinginan hati mereka. Banyak mungkin yang menjadi impian mereka, cita-cita mereka. Hamba menyerahkan seluruhnya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Berkati kehidupan rumah tangga jemaat-Mu. Berkati anak-anak mereka yang mungkin sedang bersekolah, sedang kuliah Tuhan. Sedang mencari pekerjaan, sedang mencari jodoh. Yang mungkin mereka sedang menghadapi pergumulan-pergumulan tertentu di dalam kehidupan mereka. Di mana mungkin tidak ada tempat untuk berbagi atau tidak ada tempat untuk menyampaikan, untuk saling bersandar. Tapi hamba percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kami, semuanya berasal daripada Tuhan. Dan tidak ada satupun yang lepas dari dalam kendali-Mu Tuhan. Dan kami percaya segala sesuatu yang Kau izinkan terjadi dalam hidup kami, pasti mendatangkan kebaikan. Tolong jemaat-Mu, tolong semua orang yang benar-benar menaruh pengharapan dan hatinya hanya kepada-Mu. Karena kami percaya bahwa Kau tidak pernah berubah Tuhan. Allah yang diceritakan oleh Alkitab adalah Allah yang sama yang kami sembah hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau Allah yang hidup. Kami juga berdoa untuk anak-anak-Mu yang berulang tahun. Ada Sevin, anak Ibu Marta, Ibu Hadi, Ibu Suci, dan Ibu Ana Tuhan. Sevin yang berulang tahun tanggal 9 Agustus, Ibu Hadi tanggal 10 Agustus, Ibu Suci 11 Agustus, dan Ibu Ana yang berulang tahun pada hari ini. Terima kasih Tuhan untuk kasih karunia-Mu bagi kehidupan mereka. Berkati Ibu Hadi, berkati Ibu Ana Tuhan, Ibu Suci dalam tugas tanggung jawab mereka sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri Tuhan yang menolong dan memampukan. Berkati juga Sevin, Tuhan yang memberkati dalam setiap apapun yang menjadi rencana, menjadi pokok dalam kehidupannya. Tangan kasih Allah juga menyertai anak ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba teringat untuk jemaat-Mu, untuk orang-orang yang dalam kondisi kelemahan tubuh pada saat ini. Teringat untuk Suci, Ibu Suci. Tuhan yang memberikan titik terang tentang apapun yang menjadi solusi dalam penyakit beliau. Semoga semuanya berjalan dengan lancar sesuai dengan ketetapan Tuhan. Tuhan berkati para medis,
Tuhan berkati orang-orang yang dipakai Tuhan untuk memberikan pemulihan bagi Ibu Suci. Kami percaya Tuhan, mujizat-Mu nyata bagi beliau. Kami juga teringat Tuhan untuk Samuel. Tuhan memberikan dia kekuatan di dalam usianya yang masih sangat muda. Mungkin banyak gejolak yang terjadi di dalam hatinya tentang apa yang terjadi padanya hari ini Tuhan. Tapi kami percaya bahwa sesulit apapun kehidupan, sesulit apapun pergumulan, bahkan sampai ke dalam lembah terkelam dalam hidup kami sekalipun, Tuhan hadir di sana. Tuhan berikan dia kesabaran, keikhlasan, dan segala apapun yang menjadi usaha dari keluarga untuk penyembuhannya Tuhan tolong. Setiap dana yang dibutuhkan Tuhan cukupkan. Hamba percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan, dan mujizat itu benar-benar masih ada di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, hamba juga teringat untuk Ibu Linda yang juga masih dalam proses pemeriksaan yang intens. Kiranya Tuhan memberikan titik terang juga, Tuhan memberikan hasil yang baik, sehingga Ibu Linda juga boleh bersuka cita oleh karena pertolongan Tuhan. Berkati Koheri yang mendampingi Tuhan, berkati anak-anaknya yang mungkin saat ini juga sering ditinggalkan. Tuhan Yesus, hamba juga berdoa untuk Ibu Jones yang saat ini juga masih dalam kondisi kelemahan tubuh. Tuhan juga yang memberikan pemulihan kesehatan kepada beliau, agar beliau bisa berkumpul bersama-sama dengan kami lagi dalam persekutuan ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mungkin ada beberapa yang hamba tidak bisa sebutkan namanya satu persatu, tapi kami percaya bahwa tangan kasih-Mu Tuhan akan melawat setiap jemaat-Mu yang meminta dan berseru kepadamu, yang saat ini sedang mengalami kelemahan tubuh. Karena Kau Allah yang maha mengetahui jauh ke dalam setiap hati kami, jauh ke dalam setiap pergumulan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan waktu ini selanjutnya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami percaya bahwa segala sesuatu di dalam kehidupan kami semua mendatangkan kebaikan karena Tuhan mengasihi kami. Terpujilah Engkau Allah yang hidup, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup, yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Firman Tuhan sudah selesai kita dengarkan, saatnya kita akan mengumpulkan persembahan kita. Sebelum kantong persembahan dijalankan, saya akan membacakan firman Tuhan dari Amsal 3 ayat 9 sampai dengan 10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Yang bertugas untuk persembahan. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku.
itulah tali kasih di antara kami semua. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Mari kita bawa dalam doa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan berikan. Di pagi hari ini kami sudah mengumpulkan persembahan kami. Persembahan ini kami bawa di dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau memberkati, Engkau menyucikan, dan biarlah apa yang sudah kami kumpulkan ini boleh menopang, mendukung seluruh pekerjaan pelayanan di gerejamu ini. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Salam. Saya akan bacakan warta jemaat untuk minggu hari ini. Ya, tidak jemu saya menyampaikan untuk kegiatan kita di gereja kita dalam minggu ini. Untuk ibadah hari Rabu dimulai jam 7, yaitu ibadah PPD, mengundang seluruh jemaat untuk bisa hadir di gereja bersama-sama kita beribadah. Kemudian hari Sabtu pagi itu ibadah pagi secara online. Jadi kita pakai Zoom dan setiap hari Jumat malam akan di-share-kan link Zoom-nya. Jadi mengundang semua jemaat juga bisa hadir. Dimulai jam 5:30 pagi sampai 6:30 kita bersama-sama beribadah secara online. Kemudian ada persekutuan wanita hari Jumat. Ini hanya 1 kali dalam 1 bulan. Jadi saya mengajak untuk dimanfaatkan betul-betul para ibu untuk secara khusus bersekutu. Selanjutnya, ya ini yang berulang tahun di minggu ini, Sevin putranya Ibu Marta, Ibu Urifah istrinya Bapak Hadi, Ibu Suci, dan Ibu Ana istrinya Pak Heru yang berulang tahun. Di minggu ini, Gembala Sidang Majelis dan seluruh jemaat mengucapkan selamat ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati. Tidak ada lagi warta yang saya sampaikan. Saya kembalikan kepada hamba. Ya, Jemaat Misi, Jemaat GKRI Misi Alitia, sekali lagi turut menyampaikan duka cita yang dalam untuk keluarga Bapak Aris dan Ibu Erna, yang dimana almarhum Pak Saiman telah dipanggil Tuhan. Ya, sampai akhir hidupnya dia sungguh beriman kepada Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Kiranya Tuhan memberikan penghiburan dan kekuatan bagi keluarga yang masih berduka. Tuhan memberkati. Kami Jemaat GKRI Misi Alitia juga turut bersama dengan Debbie ya, yang kemarin telah diwisuda sarjana teologi ya di STT Alitia Lawang. Silakan berdiri, Debbie. Ya. Dan mereka akan juga mewarnai gereja kita di tahun-tahun di depan kemudian. Ya. Saya juga mengumumkan bahwa kelompok sel memang sudah dimulai ya, tapi saya tegaskan kembali mewakili majelis
Kelompok sel setiap bulan itu sebulan 2 kali ya. Sebulan 2 kali. Tetapi kalau misalkan ada sesuatu yang sulit, maka bisa 1 bulan 1 kali. Jangan 2 bulan sekali atau 3 bulan sekali. Jangan ya. Jadi sebulan 2 kali. Silakan Bapak Ibu bersekutu di kelompok sel masing-masing. Ya. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Dan yang terakhir, habis ibadah ini saya akan bertemu dengan PHJ, hanya 10 menit saja untuk memberikan beberapa informasi. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri, mari kita bersama dengan semua orang percaya di segala tempat, kita mengakui iman rasuli kita. Aku percaya kepada Allah yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Yesus Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana yang akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan pengampunan dosa, kebangkitan dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, pulanglah engkau ke tempatmu masing-masing dan ingat firman Tuhan pada pagi hari ini yang dikotbahkan bahwa gereja itu harus ada pengajaran. Gereja itu ada perjamuan kudus. Gereja itu ada doa. Gereja itu ada pujian bagi Allah. Dan gereja bersekutu sambil memberikan satu sama lain berkat-berkat yang ada diberi oleh Tuhan. Dan juga gereja itu memiliki kuasa Roh Kudus yang ajaib, hendaknya itu terjadi juga di dalam gereja kita. Mari kita pujikan pujian kita. Alangkah indahnya serikat beriman. Saya minta tim siap, bagus. Alangkah indahnya serikat beriman, cerminan kasih Tuhannya di dalam surga. Sekali lagi dengan alangkah indahnya serikat beriman. Alangkah indahnya serikat beriman, cerminan kasih Tuhannya di dalam surga terang. Mari kita kembalikan segala pujian, hormat, kebesaran, keagungan bagi Allah Tritunggal kita. Bagi Bapa, Anak, dan Roh, puji, hormat, dan mulia, dulu, sekarang, tak berubah, hingga selama-lamanya. Amin. Jemaat, pulanglah engkau ke tempat masing-masing dan hiduplah sebagai saksi Kristus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera yang percaya. Katakan, amin. 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 Amin.
ibadah telah selesai. Silakan duduk saat teduh sejenak.